Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Yang kedua tahapnya, yang kemarin kan sudah tahap konseptual. Iya, tahap konseptual ya. Yang pertama itu tahap penelitian itu adalah tahap konseptual. Ya, kalau nggak salah. Ya, tahap konseptual. Yang kedua kita lanjutkan yaitu tahap perencanaan dan menentukan desain riset. Jadi ada tahap perencanaan dan menentukan desain riset. Ada di sana beberapa langkah. Ada di sana 1, 2, 3, 4 langkah. Di tahap kedua ini ada 4 langkah. Oke, 4 atau 5 ya. Kita lanjut aja dulu ya. Jadi ada beberapa langkah di tahap kedua ini. Oke, yang pertama tahap yang pertama yaitu menentukan desain research. Ini kita sudah pelajari kemarin. Untuk desain riset ini kita sudah pelajari, itu materi ibu yang kemarin. Jadi setelah kita dapat judul, kita sudah dapat research question, kita lakukan lagi, kita tentukan kita mau riset desain risetnya ke arah mana. Mau ke kuanti atau kuantinya yang mana itu terserah, nanti itu ada di sana. Jadi silakan pilih tentukan desainnya. Nah, yang kedua, tahap yang kedua selanjutnya adalah mengembangkan strategi. Atau intervensi kalau seandainya ada intervensi. Nah, itu dia. Jadi yang kedua tahap yang pertama itu tahap yang pertama menentukan desain research. Ini tahap yang kedua mengembangkan strategi atau intervensi. Kalau misalnya dia intervensi berarti kembangkanlah intervensinya. Maukah intervensinya morotal misalnya, atau intervensi apa, kita kembangkan intervensinya berdasarkan hasil dari literatur review yang sudah kita lakukan. Atau kalau tidak ada intervensi, strateginya kita kembangkan. Strateginya maksudnya kita susun jadwalnya, ini yang mau berapa lama dilakukan, yang pertama harus apa dulu yang dilakukan, pencarian data, yang kedua ngapain. Nah, strategi itu yang kita kembangkan, itu yang kedua. Sekarang kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga itu adalah mengidentifikasi populasi. Kita mengidentifikasi populasinya di mana. Ini didapatnya berdasarkan research question. Kemarin sudah tergambar research question itu, dan ini based on research question dan literatur review LR ya, literatur review RF LR. Ini berdasarkan literatur review dan research question. Populasi itu adalah seluruh subjek atau objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian. Jadi seluruh subjek atau objek yang akan kita teliti itu maksudnya populasi. Misal kemarin itu contohnya apa, lupa ya, ibu postpartum misalnya, ibu hamil, berarti populasinya adalah ibu hamil. Berapa jumlah ibu hamil di dalam satu wilayah kerja puskesmas, nah berarti itu populasinya. Oke ya. Nah, setelah kita tentukan populasi, yang keempat yang akan kita lakukan adalah setelah ada populasi, yang keempat kita harus menentukan sampel. Karena populasi itu adalah seluruh subjek, sementara sampel adalah objek yang akan kita
teliti saja, itu yang sampel. Bisa saja misalnya kalau contoh yang kemarin itu ibu hamil, bisa saja populasinya ibu hamilnya misalnya 500 atau 200. Kan nggak mungkin kita mau melakukan, kecuali kalau metodenya survei. Kalau survei ya berarti seluruhnya. Nah, kalau tidak, berarti kita harus menentukan sampelnya berapa, mau sampelnya yang akan kita lakukan, kita berikan. Nah, sampel ini biasanya ini kita harus menggunakan, ini bukan harus, bisa menggunakan, menghitung sampel ini bisa menggunakan rumus. Nanti Ibu ajarkan pada saat materi kita yang sampel, populasi, dan sampel. Itu ada. Nah, sampel ini adalah objek yang akan kita teliti. Biasanya kita menggunakan rumus, baru dapat, dari 200 itu misalnya cuma 150, dapatnya dari hitungannya, ternyata 150. Nah, sampel itu kita menentukan sampel ini berdasarkan teknik sampling, harus menggunakan teknik sampling. Itu juga nanti pas pada saat materi sampel nanti Ibu ajarkan ya. Jadi yang penting itu aja dulu. Yang penting yang pertama, tentukan di tahap kedua itu tentukan riset desainnya, kemudian menyusun strategi atau mengembangkan intervensi, kemudian kita identifikasi populasi. Setelah kita identifikasi populasi, kita tentukan sampelnya. Sampelnya mau berapa, itu kita pakai hitung-hitungannya nanti. Oke, paham ya sejauh ini ya. Nah, setelah itu yang kelima yang perlu kita inikan itu adalah menentukan metode pengukuran variabel. Menentukan metode pengukuran variabel. Variabel ini mahasiswa sudah tahu kan ya, apa itu variabel? Berarti sudah belajar sama Bu Aulia. Sama Bu Aulia. Nah, ini metode pengukuran variabel. Ini biasanya kita dengan menggunakan menentukan variabel ini dengan metode menentukan metode pengukuran variabel dengan apa maunya, apakah dengan kuesioner. Kuesionernya itu kuesioner apa? Nah, biasanya itu kita tentukan. Kan kalau sudah dapat misalnya pengaruh apa ya contohnya ya, misalnya ini mau mengukur faktor-faktor yang berhubungan dengan kecemasan misalnya. Nah, kecemasan itu diukurnya dengan apa? Nah, itu kita tentukan. Mahasiswa mengukurnya dengan apa? Itu ditentukan itu. Seperti itu. Ini berarti kaitannya dengan instrumen penelitian. Ini yang akan kita cari. Jadi mahasiswa harus cari dulu instrumen penelitiannya. Jangan cari yang lain. Udah dapat ini ternyata instrumen penelitiannya nggak tahu. Nah, itu susah nanti. Maka tentukan instrumen penelitiannya. Cari instrumen penelitiannya dulu. Setelah dapat research question, sudah dapat title, sudah literatur review. Nah, cari instrumen penelitiannya. Instrumen penelitian ini bisa mahasiswa dapat dari ini, bisa didapat pada saat literatur review. Di penelitian-penelitian terdahulu dia menggunakan instrumen apa, maka itu yang akan dipakai juga. Nah, itu dia. Oke ya.
Itu tahap yang kelima. Kemudian tahap yang selanjutnya, tahap yang keenam itu tahap yang keenam nggak bisa ditulis. Yang keenam yang perlu mahasiswa lakukan adalah pengumpulan data. Pengumpulan data. Jadi setelah selesai semuanya, nah baru kita kumpulkan data. Pengumpulan data ini bisa ada namanya sekunder, ada namanya primer. Kalau primer berarti itu dapat data yang langsung kita kolektif, data yang langsung kita dapat dari respondennya. Kalau sekunder berarti data, misal data dari dinas kota, itu sekunder, berarti data dari puskesmas, pokoknya data dari orang lain, itu namanya data sekunder. Nah, data ini bisa didapat melalui satu, wawancara. Yang kedua bisa melalui observasi. Yang ketiga bisa melalui kuesioner. Nah, kuesioner ini nanti ada lagi, ibu nggak tahu bagian siapa itu nanti yang mengajarkan. Kuesioner ini banyak lagi pembagiannya, ada dengan menggunakan skala Likert, skala Goodman, skala Socratic dan lainnya. Itu nanti belajar pada saat materinya, data kalau nggak salah, pengolahan data. Nah, itu ada nanti. Itu nanti, jadi bukan sekarang. Jadi sekarang pengenalan saja. Jadi pengumpulan data tahap yang keenam adalah pengumpulan data. Pengumpulan data itu bisa berupa sekunder, bisa berupa primer. Nah, yang primer itu adalah data yang langsung di-collecting oleh peneliti yang berasal dari responden langsung. Kalau sekunder itu adalah data yang didapat data yang didapat dari pencatatan dinas kesehatan misalnya, atau data dari pencatatan rumah sakit, puskesmas dan segala macamnya gitu. Nah, data sekunder ataupun primer itu bisa didapat dari yang pertama ada wawancara, yang kedua ada observasi, yang ketiga ada kuesioner. Nah, itu tahap yang kedua. Jadi ada 6 langkah untuk tahap yang kedua. Yang pertama tadi menentukan desainnya, yang kedua mengembangkan strategi atau menyusun intervensinya, yang ketiga mengidentifikasi populasi, kemudian menentukan sampel, setelah itu kita tentukan metode pengukuran variabelnya, dan terakhir kita kumpulkan data. Oke ya. Nah, yang ketiga itu tahap yang kedua. Tahap yang pertama tahap konseptual, tahap yang kedua tahap perencanaan dan menentukan desain, tahap yang ketiga itu tahap empirikal. Nah, tahap empirikal ini yang pertama itu adalah collecting data, yang A-nya. Yang ketiga ini mengumpulkan data. Tadi juga ada mengumpulkan data, tapi itu mengumpulkan datanya itu masih tahap perencanaan. Kalau tahap empirikal ini sudah actionnya, berarti ini sudah melakukan penelitian mahasiswanya, collecting data. Itu dia. Tahap empirikal ini berarti memang benar-benar sudah melakukan penelitian. Terus collecting data berarti sudah langsung ke penelitinya, langsung ke respondennya melakukan, kalau misalnya intervensi ya sudah lakukan intervensi. Kalau misalnya
korelasi atau deskriptif atau segala macamnya itu, berarti sebarkanlah kuesioner. Itu dia yang tahap empirical yang pertamanya. Yang kedua, setelah kita collecting data, pastinya kita akan persiapkan untuk dianalisis. Persiapan data untuk dianalisis, ini tahapannya. Untuk dianalisis. Nah, ini mahasiswa harus bermain statistik dengan menggunakan statistik di sini biasanya. Kalau dia kualitatif. Nah, menggunakan statistik. Persiapan data untuk dianalisis ini menggunakan statistik. Nah, ini pekerjaan tahap yang ketiga ini. Jadi ini sudah tahap penelitian. Jadi ibaratnya kalau kita ibaratkan ke skripsi, tahap konseptual itu adalah tahap bab 1. Bab 1, bab 2 itu adalah konseptual. Bab 3 itu adalah empirikal, yang perencanaan. Bab 3 itu berarti tahap 2. Bab 4, nah itu dia yang penelitiannya. Bab 4 ini berarti sudah ke penelitiannya. Itu dia. Kalau kita umpamakan ke skripsi. Sudah selesai kita sampai tahap 4. Nah, setelah disiapkan datanya untuk dianalisis, maka yang kelima, tahap yang kelimanya yaitu tahap yang keempat ya. Tahap yang keempat adalah tahap analisis. Tadi tahap yang ketiga ya. Tahap yang keempat adalah tahap analisis. Tadi terakhir kan kita persiapkan data untuk dianalisis. Maka tahap selanjutnya yaitu tahap yang keempat, tahap analisis. Tahap analisis ini yang dikerjakan adalah yang pertama ya, pastinya menganalisa data. Analisa datanya. Ini masih menggunakan statistik. Kemudian setelah kita analisa, kita baca hasilnya apa, interpretasi. Diinterpretasi data tersebut, apakah dia berhubungan atau tidak, itu kita interpretasi. Kita baca data yang sudah diolah tadi, lalu dibaca. Nah, itu dia. Itu tahap yang keempat. Kemudian tahap yang kelima, jadi yang berat itu di tahap 1 dan tahap 2 ya. Tahap yang kelima itu tahap diseminasi. Tahap diseminasi. Tahap diseminasi ini ngapain? Jadi tahap diseminasi ini yang pertama mensosialisasikan hasil temuan. Mensosialisasikan hasil temuan. Mensosialisasikan hasil temuan. Cuman ini. Berarti ini kalau seandainya dibaratkan ke skripsi lagi, ini adalah tahapnya proposal ujian sidang yang kelima ini. Udah, jadi itu dia. Itu dia rangkaiannya ya. Yang pertama tadi adalah tahap yang kemarin. Jadi tahap penelitian itu, langkah-langkah penelitian itu ada 5 tahap. Tahap konseptual, tahap perencanaan, tahap empirikal, tahap analisa, dan tahap diseminasi. Nah, ini sudah diterangkan semuanya. Untuk tahap ke bawah 3, 4, 5 itu cuman tinggal ngalir aja, karena tahap 3, 4, 5 itu sudah melanjutkan yang tahap sebelumnya. Yang berat itu adalah tahap 1, tahap 2. Nah, kalau diibaratkan ke skripsi, tahap 1 itu adalah letaknya bab 1 dan bab 2. Tahap 2 itu adalah bab 3 itu di tahap 2 berarti kita sudah mengerjakan bab 3. Di tahap 4 berarti mahasiswa sudah mengerjakan bab 4. Dari 3, 4. Nah, di tahap 5 berarti itu sudah ujian proposal atau ujian sidang. Di tahap 5 itu sudah ujian sidang. Oke, udah selesailah skripsi mahasiswa atau penelitian mahasiswa. Nah, itu dia tahap-tahap penelitian.
Semoga bisa dipahami ya. Nanti selanjutnya kita masuk ke populasi dan sampel. Semoga bisa dipahami. Nanti kalau seandainya ada yang bertanya, ada yang mau ditanyakan, silakan tanya melalui WA. Oke ya. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.